akan membawakan tema merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Dewan Hakim yang kami hormati, pensyarah dengan nomor urut 155 akan membacakan tema merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Tes. Tes. Maklum guys. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'mati imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala tawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin sebangsa Dan setanah air yang berbahagia. Tutut Husni, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan, identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat di Indonesia dibandingkan identitas suku, ras, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologi individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi hadirin, sebagai umat muslim yang sangat terorientasi pada agama, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama di Indonesia. Namun di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan. Terbukti dengan adanya intoleransi antar umat beragama sampai dengan pelanggaran tempat beribadah umat beragama. Masih ingatkah kita hadirin peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang sedang beribadah di rumah, pembacotan imam masjid saat sedang sholat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama, suku, dan ras lainnya yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman, tetapi nyatanya mencoreng persatuan? Betul hadirin. Lalu bagaimanakah konsep Al-Quran dalam menanggapi persoalan tersebut? Jawabannya, maka izinkan kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Peran Islam dalam Merawat Persaudaraan Masyarakat Multikultural. Dengan landasan Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 108 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim dan hadirin, sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, Yakhbaru ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahum rahmatan lahum kulluhum. Bahwasannya Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan mewujudkan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejarang dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 140 di mana Allah menurunkan satu terminologi yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan penuh dengan keberagaman lainnya, yakni kalimat ummatan wasaton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hilman, inhatu ahlal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hilman, inhatu ahlal waton. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata wasaton pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya, sesuatu yang baik yang berada di kedua kutub ekstrim yang berbeda. Akar dari kata inilah kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat muslim sebagai umat yang moderat atau yang dikenal dengan istilah ummatan wasaton, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tetapi memadukan aspek rohani dan jasmani sehingga mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus
Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya, karena ada sebagian umat muslim yang berlebih-lebihan atau dalam istilah agama disebut gulwun. Dari radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyyakum wal ghulu fiddin fa innama halaka man kana qablakum wal ghulu fiddin. Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap guluh ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. oleh karena itu hadirin, kita harus menyesuaikan kehidupan bersosial kita sebagai upaya mengubah wajah Islam yang sebelumnya dikenal dengan Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. dan janganlah kalian memaki sembahan apa yang mereka sembah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Tuhfatut Tafasir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, La tasubbu alihatal musyrikina wa astamahum. Janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir. Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik hinaan dan celaan mereka akan timbul kerusakan, yakni mereka akan menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan.
Sejarah membuktikan hadirin, Islam tidak sekalipun mengajarkan kita untuk menjadi sadis, bengis, apalagi teroris. Melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis. Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, jika akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi-aksi terorisme, radikalisme, dan penyerangan tempat beribadah umat beragama yang katanya dilakukan oleh agama Islam, sekali lagi kami sampaikan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Vedanta RC Agastya. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu, dan Sensowinnya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Demikian hadirin, syarahan ini dapat kita simpulkan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai untuk sampailah pada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. berbeda-beda tetapi tetap satu jua Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum kami menutup syarahan ini, izinkan kami untuk menyanyikan sebuah lagu yang disyairkan oleh Rhoma Irama. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Demikianlah syarahan ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pesyarah kita dengan nomor urut 155. Masya Allah, luar biasa sekali generasi muda kita pada saat ini ya. Ya, siap-siap peserta selanjutnya 156. Sambil menunggu, siap-siap dulu. Bagaimana ini para peserta, masih semangat? Masih semangat? Iya, masih semangat dong, semangat ya. Jadi jangan ngantuk.